Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita membahas bab yang ke-6, hukum mensyaratkan suatu hal dalam akad jual beli, ya. Jadi hukum jual beli bersyarat itu boleh apa tidak? Maka penulis berkata, bab ini berbeda dengan bab sebelumnya, sebab yang dimaksud dalam bab ini adalah salah satu pihak dari penjual atau pembeli mensyaratkan suatu hal, ya, kepada lawan transaksinya. Dengan demikian terdapat beberapa perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Yang pertama, bab sebelumnya membahas hal-hal yang disyaratkan oleh syariat Islam dalam setiap akad, sedangkan bab ini membahas hal-hal yang disyaratkan oleh pelaku akad jual beli. Jadi kalau syarat sahnya akad jual beli itu berkaitan dengan apa? Dengan hukum yang sudah ditentukan oleh agama. Maka dalam hal ini tidak ada yang bisa apa? Tidak ada yang bisa dimodifikasi. Akan tapi bab yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang disyaratkan oleh penjual atau pembeli. Dia meminta syarat tertentu kepada lawan transaksinya. Kemudian perbedaan yang kedua, hal-hal yang disyaratkan pada bab sebelumnya merupakan persyaratan sahnya suatu akad, hingga bila tidak terpenuhi maka akad tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Sedangkan persyaratan pada bab ini merupakan persyaratan bagi berlanjutnya suatu akad, tidak berkaitan dengan keabsahan sah atau tidak, bukan. Dengan demikian suatu akad telah dinyatakan sah menurut syariat walaupun persyaratan yang disyaratkan oleh pelaku akad belum atau tidak terpenuhi, dan pihak yang mensyaratkan hal tersebut berhak untuk memilih antara membatalkan akadnya atau menerimanya atau memaafkan kekurangan itu. Jadi kalau syarat yang berkaitan dengan sah tidak hanya jual beli itu sesuatu mutlak yang harus terpenuhi. Tapi kalau syarat yang disyaratkan oleh siapa? Oleh pembeli atau penjual, itu dikembalikan kepada apa? Kepada lawan transaksinya. Apakah dia ridho, setuju, mau melanjutkan, memaafkan, maka jual beli itu sah. Atau dia ingin mengembalikan, maka dikembalikan. Nah, misalnya bila Ahmad memesan dari Umar seperangkat meja kursi, dan ketika akad Ahmad mensyaratkan agar Umar mengantarkan meja kursi tersebut ke rumahnya. Ketika jatuh tempo penyerahan meja kursi, Umar menyatakan bahwa dia karena suatu hal tidak bisa mengantarkan meja kursi tersebut ke rumah Ahmad. Ya, pada kejadian ini persyaratan Ahmad tidak dipenuhi, sehingga dia berhak menentukan pilihannya antara membatalkan akad, ya, dan menerima melanjutkan akad itu apa adanya, sehingga dia sendiri yang akhirnya membawa meja kursi itu ke rumahnya. Berarti tidak perlu ada akad baru untuk dihukumi sah, karena memang hukumnya sudah sah, sudah terpenuhi syarat-syarat sahnya jual beli. Adapun syarat yang berkaitan dengan syarat pribadi itu dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada keikhlasan dari
para penjual dan pembeli. Taib. Ketiga, perbedaan yang ketiga, hal-hal yang diisyaratkan pada bab pertama tidak mungkin digugurkan, sedangkan persyaratan bab kedua ini dapat digugurkan, yaitu oleh pihak yang mensyaratkannya. Jadi syarat jual beli mutlak, ya, harus terpenuhi. Misalnya pada contoh kasus di atas, pihak yang mensyaratkan adalah Ahmad, maka Ahmad berhak menggugurkan persyaratannya sehingga pihak kedua terbebas darinya. Baik pengguguran persyaratan tersebut atas inisiatif dari Ahmad sendiri atau atas permintaan pihak kedua yang kemudian disetujui oleh pihak pertama. Ya mungkin penjual menyampaikan udhurnya, maaf sekali saya tidak bisa mengantarkan barang Anda, ya, karena mobil sedang di bengkel, ya, kemungkinan lama akan diperbaiki dan kita tidak tahu berhasil diperbaiki ataukah tidak. Berarti menyatakan udhurnya. Maka Ahmad ternyata menerima, oke lah, ya saya ambil sendiri, silahkan, jual beli sudah sah. Kemudian yang keempat, seluruh hal yang disyaratkan pada bab pertama pasti benar menurut syariat, karena semuanya berdasarkan dalil. Sedangkan hal-hal yang disyaratkan pada bab ini tidak demikian adanya, karena ada persyaratan yang dibenarkan dan ada yang dianggap batal atau haram. Yang demikian itu karena persyaratan pada bab ini berdasarkan kehendak manusia. Jadi kalau syarat sahnya jual beli tidak bisa diutak-atik, mutlak harus terpenuhi. Dan itu pasti sah, pasti benar. Syarat-syaratnya sah jual beli itu pasti benar. Sedangkan syarat, ya, permintaan syarat tambahan pada bab yang akan kita bahas ini, ya, mungkin ada yang benar dan mungkin ada yang salah. Mungkin sejalan dengan maksud jual beli, sejalan dengan syarat-syarat sahnya jual beli, atau mungkin malah bertentangan. Baik. Kemudian yang kelima, seluruh hal yang disyariatkan pada bab pertama manfaatnya kembali kepada kedua belah pihak yang menjalankan akad. Sedangkan persyaratan pada bab ini maka kemaslahatannya hanya dirasakan oleh pihak yang mensyaratkannya. Jadi kalau syarat sahnya jual beli itu maslahatnya kembali kepada kedua belah pihak, penjual dan pembeli, untuk menjaga hak mereka, untuk menjamin, ya, untuk menjamin harta mereka. Tapi kalau syarat yang akan kita bahas di sini, syarat dari penjual, syarat dari pembeli, itu manfaatnya hanya kembali kepada salah satu pihak dan mungkin merugikan pihak yang lain, akan tetapi dia masih memberikan toleran. Jadi kalau minta diantarkan itu hukum asalnya ada tambahan biaya, akan tetapi dia tidak meminta tambahan biaya. Berarti sejatinya dia rugi, karena seharusnya ada dua akad, ya, akad pemesanan, kemudian yang kedua akad pengantaran barang. Baik. Perbedaan antara dua jenis persyaratan itu bukan hanya berlaku pada bab jual beli, akan tetapi berlaku pada seluruh bab dan seluruh jenis akad transaksi. Ya, termasuk pada akad pernikahan, akad serikat dagang, hutang piutang, ya, mungkin sewa menyewa dan seterusnya. Baik. Ya, ini sebagai Sebagai pemberi gambaran kepada kita agar jangan salah paham antara pembahasan syarat yang kita bahas dengan syarat yang sudah kita bahas. Jadi kalau syarat yang sebelumnya kita bahas itu adalah syarat yang ada dalilnya, yang disebutkan dalam agama, harus terpenuhi agar jual beli itu dihukumi sah. Sedangkan syarat sekarang yang kita bahas
itu adalah syarat yang berasal dari penjual dan pembeli. Nah, hukum mensyaratkan suatu hal dalam akad jual beli. Bila kita telah mengetahui maksud bab ini, maka timbul pertanyaan, apa hukumnya mengajukan suatu persyaratan ketika menjalankan akad jual beli? Ya, para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, banyak dari ulama yang menyatakan bahwa tidak boleh bagi orang yang menjalankan akad jual beli untuk mengajukan persyaratan selain hal-hal yang ada dalilnya. Adapun persyaratan-persyaratan yang tidak ada dalilnya maka tidak boleh diajukan dalam akad jual beli. Ya, ini adalah pendapat yang dianut oleh mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, kemudian Hasyiah Ar-Rad Al-Mukhtar, kemudian disebutkan dalam Hasyiah Ad-Dasuki, kemudian Mughni Al-Muhtaj karangan Asy-Syarbini. Nah, ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis berikut ini. Ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Kenapa suatu kaum itu mensyaratkan persyaratan-persyaratan yang tidak ada dalam Al-Qur'an? Maka namin syartin laisa fi kitabillah, syarat apapun yang tidak ada dalam Al-Qur'an fahuwa batil, maka itu batil. Wa in kana mi'ata syartin, walaupun ada 100 syarat. Kitabullah ahaqqu wa syartullah awsaq, maka keputusan Allah lebih pantas untuk dijalankan dan persyaratan Allah lebih kuat. Hadis di atas ini berkaitan dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha yang ingin membantu Barirah memerdekakan dirinya, menebus dirinya, yang dikenal dengan istilah apa? Mukatabah. Maka Barirah ini membuat perjanjian dengan majikannya untuk menebus dirinya. Disampaikan kepada keluarganya, keluarganya tidak mampu untuk ikut menebus. Disampaikan kepada Aisyah, maka Aisyah berkata, iya, kalau walakmu itu untukku. Ya, kalau walakmu itu untukku, maka apa? Maka akan aku lakukan. Tapi keluarganya tidak mau. Keluarganya mensyaratkan agar apa? Agar walaknya untuk mereka. Maka Rasulullah ketika diberitahu oleh Aisyah berkhutbah di hadapan para sahabat dengan khutbah di atas. Ya, maka Rasulullah menyebutkan sebuah perkataan apa? Al-wala liman a'taqa. Jadi al-wala itu adalah milik orang yang memerdekakan. Ya, al-wala bimakna an-nusra. Ya. Taib. Mereka juga berdalil dengan hadis berikut ini. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syartin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang disertai syarat. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Lah, hadis sebelumnya yang muttafaqun alaih. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, pada dua hadis ini dengan tegas Rasulullah SAW mensyaratkan bahwa setiap persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, maka persyaratan itu batil.
Karena syarat yang ada dalam masalah memerdekakan budak itu al-wala liman a'taqa. Ya, al-wala itu bagi atau milik orang yang memerdekakannya. Baik, pendapat yang kedua, setiap persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli, maka persyaratan tersebut sah. Sehingga harus dijalankan sepenuhnya selama tidak, perhatikan di sini, selama tidak bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan tujuan asal dari akad jual beli. Atau kalau ingin kita mudah memahami, syarat, ya, minta syarat dalam jual beli boleh selama, ya, persyaratan yang Anda ajukan itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya akad jual beli. Nah, di antara jual beli, ya, syarat sahnya itu barang harus jelas, harus ada, bukan majhul. Ya, kalau Anda mensyaratkan jual beli bertentangan dengan syarat sahnya jual beli, berarti apa? Ya, batal, tidak sah, tidak benar. Ya, saya siap menjual barangku, tapi tidak ada hari ini. Ya, barangnya tidak ada. Kapan saya bisa memberikan, saya tidak tahu. Berapa jumlahnya yang bisa saya penuhi, saya juga tidak tahu. Ya, ini tidak boleh. Ya, taib. Kemudian tujuan dari jual beli itu adalah apa? Memindahkan kepemilikan. Apabila seseorang mensyaratkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan jual beli, berarti syarat itu juga tidak sah. Ya, di antara tujuan jual beli itu memindahkan barang. Kalau seseorang mensyaratkan suatu syarat yang membatasi kepemilikan seseorang, berarti syarat itu batal, tidak sah. Ini sering ini yang pernah kita sebutkan. Jadi ini saya jual murah, ya, setengah harga saja. Akan tapi jangan kamu jual lagi. Ini kan sudah jadi milik saya. Kenapa Anda melarang untuk menjual barang yang sudah saya miliki? Berarti syarat ini tidak benar. Nah, ulama yang menganut pendapat ini berdalil dengan berbagai dalil. Di antaranya Rasulullah SAW membenarkan sebagian sahabat beliau yang mensyaratkan sesuatu ketika akad jual beli. Ya, pembenaran ini membuktikan bahwa persyaratan bukanlah hal yang terlarang. Disebutkan dalam kisah Jabir bahwa dalam salah satu perjalanan pulangnya ke Madinah dari suatu peperangan, Nabi menawar unta miliknya Jabir. Jadi kisahnya bahwasannya Jabir pulang dari peperangan, naik untanya ini kecapean, jalannya pelan, ya, hingga tertinggal dengan teman-temannya. Hingga dikisahkan Jabir ingin membuang untanya. Mungkin lebih cepat saya jalan kaki daripada naik unta. Saking apa? Saking jengkelnya. Tiba-tiba Jabir mendengar seseorang apa? Dari belakang, ya, memukul untanya. Ketika untanya ini dipukul oleh Rasulullah, ternyata jalannya kencang. Subhanallah. Maka Rasulullah menawar. Ketika ditawar, Jabir tidak mau menjual. Nah, ini sudah baik, kenapa dijual? Tapi Rasulullah menawar, akhirnya dijual, ya. Tapi Jabir memberikan syarat, ya. Di sini Rasulullah berkata, "Bi'nihi, juallah." Boleh seperti ini, ya. Ada orang nggak niat jual, tapi Anda datang, juallah. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, Anda cari tanah. Ini tanah yang kira-kira strategis mana? Dia pilih, oh ini strategis. Siapa yang punya? Fulan, datang ke rumahnya. Ya. Pak,
tempat Bapak itu bagus ya, kita punya proyek seperti ini, ada manfaatnya untuk masyarakat, ini jual kepada kami. Nah, kurang lebih demikian. Ini bukan pemaksaan, bukan. Jadi penawaran agar dia mau menjual, dan ini jarang. Biasanya penawaran agar orang mau membeli. Jadi ditawarkan barangnya, siapa yang mau beli, siapa yang mau beli. Tapi ini terbalik, ayo siapa yang mau jual, siapa yang mau jual, saya beli. Fabihtuhu minhu bi khamsi awakin, maka saya jual dengan 5 ausuk. 1 ausuk itu 60 sok. 1 sok 2,7 kg. Sebagian mengatakan 3 kg. Ya, kalau dijumlah kurang lebih 810 kg. Ya, 5 ausuk. 5 awakin atau 5 ausuk. Tapi ukiyah di sini salah ya. Awakin di sini kepada dirham, bukan kepada timbangan gandum. Maka beliau membeli dengan apa? Dengan harga 5 ukiyah, yaitu 200 dirham. 200 dirham. Kalau 200 dibagi 4 berapa? 50 ya. Ya kurang lebih 40 lah, 40 dinar lah. 40 dinar. Kalau kita mau berhitung ini ya, berapa harga unta di zaman itu? Jadi kalau 200 dirham ini dibagi berapa? 12. Karena 1 dinar itu 12 dirham. Dibagi 12 berarti ketemunya 16 dinar, 16,6. Ya taruhlah 17 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram, sama dengan 72,25, kurang lebih 72 juta 1 unta. Mahal ya. Subhanallah. Qultu ala anna li dhuhrahu ilal Madinah. Akhirnya Jabir terpaksa menjual ya, tapi dengan syarat agar dia tunggangi sampai ke Madinah. Maka Rasulullah berkata, walaka dhuhruhu ilal Madinah. Ya, engkau boleh menungganginya sampai tiba di Madinah. Subhanallah. Ini syarat atau bukan? Syarat. Dan syarat ini bertentangan dengan syarat-syaratnya sahnya jual beli, tidak. Bertentangan dengan tujuan jual beli, tidak. Ya, karena nanti semuanya akan diserahkan kepada Rasulullah ketika sudah sampai di Madinah. Pada kisah ini Jabir bin Amrullah ya, Jabir bin Abdullah, salah baca ya. Pada kisah ini Jabir bin Abdullah telah mensyaratkan agar dia diizinkan untuk tetap menunggangi unta yang telah dia jual kepada Rasulullah hingga dia tiba di Madinah, dan ternyata Rasulullah SAW menyetujui persyaratannya tersebut. Padahal persyaratan ini tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak ada pada sunnah Nabi. Sudah barang tentu Rasulullah tidak mungkin menyetujui persyaratan Jabir bila dalam akad jual beli tidak diperbolehkan. Kalau memang syarat itu tidak boleh secara mutlak dalam jual beli, tidak mungkin Rasulullah menyetujuinya. Ya. Kemudian yang kedua, persyaratan ini tercakup oleh keumuman hadis Nabi SAW sebagai berikut: al muslimuna ala surutihim,
ya orang muslim, kaum muslimin itu wajib menjalankan persyaratan mereka. Illa syarton harrama halalan aw ahalla haraman, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Persyaratan-persyaratan sahnya jual beli itu sebagai apa? Sebagai indikator untuk menghalalkan jual beli. Kalau persyaratan ternyata bertentangan dengan syarat sahnya jual beli, berarti apa? Ingin mengharamkan sesuatu yang halal. Kemudian alasan yang ketiga, suatu persyaratan bila tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka persyaratan tersebut tercakup oleh keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, illa antakuna tijarah, kecuali ya harta yang engkau dapatkan dengan apa? Dengan cara perniagaan jual beli antarodim minkum, yang didasari dengan suka sama suka. Dalil yang keempat, hukum asal dalam muamalah dan perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata bertentangan dengan dalil. Dan ternyata pada permasalahan ini tidak ada dalil yang sahih dan tegas yang melarang persyaratan suatu hal pada akad. Kemudian yang kelima, ada pun hadis pertama yang menjadi dalil pendapat pertama, maka metode pendalilannya tidak tepat. Ini yang kelima, ingin membantah pendapat pertama. Ingin membantah pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan syarat dalam jual beli itu tidak boleh. Ya, apa dalilnya? Ya, kisah apa? Kisah Barirah yang Rasulullah mengingkari kenapa mereka meminta-minta persyaratan baru. Maka jawabannya, pendalilan ini kurang tepat. Untuk mengetahui sisi kesalahan metode pendalilan mereka, kita harus membaca kisah yang melatar belakangi disabdakannya hadis tersebut oleh Rasulullah SAW. Ya, dikenal dengan istilah apa? Asbabul wurud. Kita lihat dulu asbabul wurudnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya, anna Barirah ja'at Aisyah, Barirah mendatangi Aisyah, tasta'inuha, minta pertolongan kepada Aisyah fi kitabatiha, untuk menyelesaikan apa? Pembebasan dirinya. Walam takun qadot min kitabatiha syai'an, yang mana Barirah belum membayar sedikit pun dari perjanjian dengan majikannya untuk membebaskan dirinya, untuk menebus dirinya. Qalat laha Aisyah, Aisyah berkata kepada Barirah, irji'i ila ahli, kembalilah kepada keluargamu. Fa in ahabbu an aqdiya anki kitabataki, kalau mereka ingin aku bayarkan ya tebusanmu, wa yakunu walauki li, kemudian walakmu itu milikku, ya fa'altu, aku akan melakukannya. Jadi al-wala disebut istilahnya an-nusrah. Jadi kalau nanti Aisyah butuh sesuatu, maka ini siapa? Al-Barirah harus memberikan bantuannya kepada Aisyah. Ya, dianggap seperti kerabat sendiri. Fadzakartu dzalika, ya, fadzakarat dzalika Barirah li ahliha, maka Barirah menyebutkan itu kepada keluarganya. Fa'abau, ternyata mereka enggan. Wa qalu, dan mereka berkata, in sya'at antahtasib alaiki faltaf'al wa yakunu wa yakuna walauki lana. Kalau siapa? Kalau Aisyah mau, ya cukup dia tebus. Cukup dia tebus dan hanya untuk mencari pahala saja, tanpa balasan, tidak usah minta-minta wala. Kurang lebih demikian ya kasarnya. Ya. Dan walakmu tetap menjadi milik kami.
Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menceritakan itu kepada Rasulullah. Faqala laha Rasulullah ibta'i fa'atiki. Rasulullah berkata kepada Aisyah, belilah dia dan merdekakan. Rasulullah mengambil apa? Mengambil jalan tengah. Jadi kamu jangan bilang kalau saya bantu. Jangan bilang kalau Barirah itu saya bantu, saya bayarkan, jangan. Kamu datangi aja langsung ke majikannya. Saya beli Barirah. Berapa harganya? Kemudian setelah kamu beli, merdekakan dia. Sudah, tidak ada alasan bagi siapa? Bagi keluarganya untuk mengaku-ngaku kalau Barirah itu hanya minta bantuan. Fa innamal wala liman a'taqa. Maka Rasulullah berkata, ya, al-wala itu hanya milik bagi orang yang memerdekakan budak. Al-wala di sini diartikan perwalian, ya. Dalam catatan kaki dikatakan yang dimaksud perwalian di sini adalah bila seseorang memerdekakan seorang budak, kemudian setelah merdeka budak itu meninggal dan meninggalkan harta benda, sedangkan dia tidak memiliki ahli waris, maka orang yang telah memerdekakanlah yang berhak untuk mewarisinya. Dan bila Barirah dibunuh orang lain, sedangkan dia tidak memiliki ahli waris, maka orang yang telah memerdekakannya yang berhak untuk menerima diyatnya. Ini konsekuensi dari apa? Kelaziman dari al-wala atau an-nusrah. Jadi hartanya nanti itu kembali kepada orang yang memerdekakan dia. Kalau ternyata dia meninggal tidak ada ahli warisnya. Baik. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat dengan khutbah yang sudah kita baca pada hadis di atas. Nah, maka penulis berkata pada awal kisah ini, ya, Tuan Barirah telah mensyaratkan suatu hal yang nyata-nyata bertentangan dengan syariat Islam. Sebab syariat Islam telah menetapkan bahwa perwalian, yaitu al-wala, adalah hak milik orang yang telah memerdekakan budak, bukan milik orang yang menjualnya. Dan Tuan Barirah telah mengetahui hal ini, akan tetapi sengaja menyelisihinya. Oleh karena itu pada akhir hadis Rasulullah SAW marah dan menyatakan kitabullah ahaqqu wa syartullah awsaq, ya, keputusan Allah lebih pantas untuk dijalankan, untuk diikuti, dan persyaratan Allah lebih kuat hukumnya. Adapun hadis kedua, maka hadis tersebut dinyatakan oleh banyak ulama, di antara Imam Nawawi, Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Albani menyatakan bahwasannya hadis itu dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum. Ya, Anda bisa lihat dalam catatan kaki bahwasannya Rasulullah melarang jual beli dan syarat. Melarang jual beli dan syarat. Nah, ini hadisnya dhaif. Dari sedikit pemaparan terhadap kedua pendapat beserta dalil masing-masing, nampak dengan jelas bahwa pendapat kedua inilah yang lebih kuat, yaitu kedua belah pihak yang menjalankan suatu akad jual beli berhak untuk mensyaratkan suatu hal selama persyaratan itu tidak bertentangan dengan syarat sahnya akad jual beli dan tidak bertentangan dengan tujuan asal dari akad jual beli. Kalau zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Ya, zaman sekarang sangat dibutuhkan. Seseorang boleh minta syarat beli HP bekas. Ya, saya minta syarat
Ya, garansi 7 hari, uang kembali, bukan perbaiki. Garansinya uang kembali, bukan barangnya diperbaiki. Boleh apa tidak? Ya, boleh, diperbolehkan. Syarat ini diperbolehkan. Bahkan beberapa produk garansi itu langsung diberikan oleh penjual. Barang ini saya garansi mesinnya 1 tahun atau sekian puluh kilometer, saya garansi. Tapi garansinya mereka memperbaiki, garansinya bukan mengganti. Dan demikian seterusnya, ya. Itu semua diperbolehkan. Seperti contoh yang disebutkan oleh Ustadz Arifin, bahwasannya saya mau beli, ya, saya mau beli barang bangunan, tapi syaratnya saya minta diantarkan, nggak mau saya jemput sendiri. Saya nggak punya mobil untuk mengangkut, saya nggak punya pekerja yang bisa angkat-angkat. Syarat ini boleh apa tidak? Boleh. Ya, walaupun itu adalah akad baru. Misalnya, kalau penjual mengatakan, ya saya antarkan, akan tetapi ada tambahan biaya 50.000, berarti ini adalah akad baru. Akadnya adalah apa? Akad jasa sewa. Akan tapi kalau tidak ada tambahan, berarti itu adalah murni apa? Syarat yang berkaitan dengan penjualan jual beli pertama. Naam, Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita adzan ya, kemudian baru tanya jawab. Nah. Hah? 4 menit lagi. Tapi silakan apabila Anda ditanyakan. Ya. Hah? Tebus murah. Tebus murah itu adalah akad baru. Jadi itu bukan ikut akad yang sebelumnya. Karena kita beli banyak, ya, maka dikatakan ini tebus murah Pak, harganya sekian. Itu akad baru. Jadi jual beli yang baru, tapi dengan diskon. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya melihat, ya, akad semacam ini adalah promosi yang memaksa seseorang untuk beli. Artinya apa? Kita dijebak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita niatkan dari rumah untuk dibeli. Kalau saya pribadi saya tolak. Ini tebus murah sekian Pak. Enggak. Kenapa? Karena ini adalah apa? Kecolongan. Artinya kecolongan itu apa? Kita seakan-akan dipaksa untuk membeli sesuatu yang di luar rencana kita. Ya, kalau Anda mau membeli silahkan dikasih harga yang murah, silahkan Anda beli sah. Tapi kalau saya pribadi menolak, tidak mau apapun yang ditawarkan. Anehnya, tebus murah itu rata-rata adalah barang yang tidak kita butuhkan, yang tidak ada kaitannya dengan barang yang kita beli. Benar apa tidak? Iya. Makanya saya kadang-kadang bilang sama kasirnya, Mbak, kenapa yang tebus murah kok barang ini, Mbak? Kenapa bukan sabun cuci, ya, sabun piring? Kenapa bukan itu? Ketawa saja dia.
tahu itu ilmu marketing seperti itu. Istilahnya apa? Memaksa seseorang untuk membeli barang yang mungkin tidak laku di toko itu. Maka dijual dengan istilah apa? Tebus murah. Padahal mungkin mereka masih dapat untung dari harga yang murah itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, azan. Silakan. Matikan ini, matikan.